kita melanjutkan kuliah biologi pengembangan wilayah dengan pembahasan mengenai ketersediaan dan kebutuhan air ya. Jadi materi ini memang tidak bisa terlepaskan dari permintaan saya sebelumnya kepada Anda untuk mulai dengan sistem thinking, di mana sistem thinking ini menyangkut bagaimana kita menetapkan atau memilih parameter-parameter yang terkait tersebut dengan ya, apa yang akan kita kembangkan. Di awal di kuliah tersebut saya sampaikan bahwa yang kita kembangkan adalah satu wilayah dan di sana ada manusia yang tentu saja dia membutuhkan ruang. Dan dalam ruang itu sendiri tentu harus tersedia. Yang paling penting adalah air. Poin utama itu adalah air. Saya berkali-kali selalu menjelaskan bahwa Anda yang sudah terbiasa ke Tanjung Kurung, di situ melihat mengapa masyarakat Tanjung Kurung tidak mau berpindah ke atas. Dan salah satu alasannya sudah jelas bahwa air di sana cukup tersedia. Oke. Nah, karena kita bicara tentang siapa yang mendiami wilayah, makanya saya meminta Anda untuk menggunakan data BPS. Karena Anda belum ke sana. Namun, mungkin Anda yang menerima review dari saya, misalnya mendapatkan komentar bahwa pemetaan Anda di Jawa, tapi kemudian Anda menggunakan data yang ada di Sumatera. Artinya, Anda copy paste dari teman Anda. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak melakukan hal itu, dan mata kuliah ini sebetulnya untuk Anda sendiri. Nanti dari selesai kuliah ini, Anda bisa membuat paper yang kemudian bisa Anda gunakan untuk salah satu kelulusan Anda. Oke, saya akan perlihatkan sebetulnya dari data BPS tersebut sudah cukup banyak informasi yang bisa kita peroleh yang kita gunakan di dalam pengembangan wilayah. Dan teman Anda tuh bisa mampu data itu. Artinya apa? Anda juga harusnya mampu melakukan itu. Kemudian cuma satu, Anda mau melakukan atau Anda tidak mau. Bahkan masih ada 6 orang yang belum mengumpulkan tugas. Ya. Jadi itu adalah pilihan Anda karena kita bicara sekarang ini sudah problem based learning, bukan lagi zaman seperti dulu. Anda datang, Anda duduk, Anda dapat nilai. Tidak. Tapi Anda kuliah harus mampu menyelesaikan masalah yang dibahas dalam perkuliahan. Oke. Ini contohnya ya. Ini contohnya salah satu. Jadi kalau Anda buka data BPS ya. Sekarang ini BPS ini sudah punya kewajiban bahwa mereka harus menyediakan data. Dan data BPS ini sendiri itu kan sifatnya itu sekarang sudah terbuka ya. Memang ada beberapa data yang sifatnya itu harus kita beli ya, seperti misalkan kalau nanti Anda melakukan analisa input output itu Anda harus membeli data tersebut. Tetapi data seperti batas kecamatan, jumlah penduduk itu suatu hal yang bisa Anda peroleh. Dan kembali saya katakan bahwa ini sudah zamannya teknologi 4.0, revolusi industri 4.0. Jadi rasanya Anda mengatakan bahwa sulit mendapatkan data itu bukan sulit, tapi Anda itu malas mendapatkan data, malas mencari. Anda hanya
hanya buka satu website kemudian anggap itu tidak ada. Oke. Nextnya adalah karena nanti kita akan bicara misalnya ya, mengapa Anda harus menyampaikan tinggi permukaan laut? Karena Anda bisa membayangkan bahwa kalau daerah tersebut 50% berada pada dataran rendah, kita bayangkan bahwa potensi daerah tersebut untuk mengalami banjir misalnya itu suatu hal yang sangat mungkin sekali. Kemudian Anda sendiri kan sudah memiliki wilayah pemetaan. Jadi rasanya dengan menggunakan peta geologi regional, Anda sudah bisa menghasilkan gambaran seperti ini. Anda sudah bisa GIS dan seterusnya. Sehingga untuk informasi data seperti ini ya Anda overlay informasi geologi, Anda bisa membuat gambaran. Nah, kita akan bicara air. Dan saya selalu mengatakan bahwa hujan itu adalah anugerah. Anugerah. Ya, bagi Anda yang muslim itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita bayangkan kalau Anda bicara siklus hujan ya, bagaimana air di pegunungan yang kemudian mengalir melalui sungai-sungai sampai ke laut, mau ada proses kondensasi menguap dan dikembalikan lagi ke darat, kemudian terjadi hujan ya. Anda yang mungkin tahu di salah satu di ayat Al-Quran disebutkan dengan ada hujan maka tumbuhan itu akan tumbuh dan seterusnya. Artinya apa? Itu adalah anugerah. Ketika terjadi banjir itu artinya ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah, tentunya kita management. Nah, ketika kita bicara ketersediaan air, satu-satunya sumber air itu adalah air hujan. Air hujan masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Tapi untuk memindahkan itu kembali dengan air hujan. Makanya dari situ di setiap data BPS selalu ada bicara kondisi iklim. Ya. Jadi ketika Anda bicara kondisi iklim, itulah kita bicara. Dan Anda sebagai geologi tentu fokus salah satu yang bisa kita fokuskan adalah pada kondisi air tanah. Yang kemudian perlu Anda pikirkan adalah apa makna hujan yang seperti ini. Curah hujan ya itu diambil dari ya Anda bisa mencari berbagai sumber. Nanti saya akan jelaskan bahwa ada SIH3 ya, informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi. Di situ bicara mengenai data-data yang disediakan. Jadi kalau bicara curah hujan itu berasal dari BMKG. Nah, yang Anda pikirkan sekarang adalah apa artinya curah hujan yang 236 mm dalam satu bulan. Ketika hujan jatuh, apakah kemudian air menjadi tersedia? Dan seperti saya sampaikan, ketika kita bicara sistem thinking, sungai itu merupakan bagian, sungai yang ada di lokasi pemetaan Anda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hulunya. Ketika hujan di tempat tersebut, maka sebetulnya dia akan mengalir ke bagian hilir. Jadi angka 236 mm ya pada bulan Januari, seberapa mampu kita simpan, seberapa bisa kita simpan. Karena apa? Anda bisa lihat misalkan di bulan Juli itu dengan curah hujan hanya 8 mm. Artinya di situ akan terjadi kekeringan. Lalu ketika terjadi kekeringan, dari mana air tersebut bisa tersedia? Nah, banyak sekali pendekatan yang silahkan Anda pelajari karena kita tidak bicara secara lebih detail, secara teknis bagaimana menghitung ketersediaan air, bagaimana menghitung kebutuhan air, tetapi di kuliah ini lebih kepada membangun pemahaman bahwa ketika kita mengembangkan wilayah, aspek geologi yang kita tinjau ya dari sisi ketersediaan air itu adalah antara dua, apakah menggunakan tanah ataupun dengan menggunakan air permukaan. Jadi
Bagaimana kita menerjemahkan data-data ini, data-data hujan tadi, dan ingat sekali lagi saya katakan bahwa ini data hujan di kecamatan tersebut. Kalau Anda mau tahu berapa potensi air yang akan tersedia di situ, maka mau tidak mau Anda harus menggunakan informasi air sungai. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Berikutnya adalah kependudukan dan sektor usaha. Mengapa? Ya, karena masyarakat akan perlu air, sektor usaha tertentu juga akan perlu air. At least ya, untuk keperluan kebersihan dia juga perlu air. Apalagi kalau sektor-sektor usaha yang memang banyak sekali membutuhkan air. Anda bisa lihat perusahaan tekstil itu sangat-sangat membutuhkan air. Dari mana sumber airnya? Nah, itu kembali ke yang di atas. Bahwa informasi tersebut bisa digunakan. Jadi, kalau bagi Anda yang belum mendapatkan informasi seperti ini, tentu Anda harus tambahkan. Oke. Di sini muncul ya jumlah rumah tangga, ada sekian, ada jumlah penduduk ya, dan rata-rata penduduk. Kenapa kita selalu menghitung rata-rata anggota rumah tangga? Anda bisa lihat nanti pada saat perhitungan kebutuhan air untuk rumah tangga, tentu ini boleh dapat dengan posisi tandon air, tandon air di mana. Kemudian air untuk sumber lain, misalkan kalau memang penduduk tersebut ya, membutuhkan air, pertanyaannya apakah penduduk menggunakan air sungai dan petani juga menggunakan air sungai, maka di situ akan mulai muncul konflik kepentingan antara air sungai dengan air sungai untuk penduduk dan air sungai untuk kepentingan pertanian. Oke. Jadi informasi ini harus Anda kumpulkan ketika Anda ingin menghitung ketersediaan air, ketika Anda menghitung kebutuhan air di lokasi Anda tersebut. Next-nya adalah sektor pertambangan energi. Mengapa kita membutuhkan informasi ini? Karena PLTMH misalkan, jadi air itu sendiri bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian, nah untuk yang ini nanti kita untuk sektor transportasi dan seterusnya itu kita akan bahas pada saat kita bicara simpul dan jaringan di dalam pengembangan wilayah. Ini juga merupakan hal yang penting ya di dalam jumlah industri berdasarkan tingkatan besar dan kecil. Tahu saya Anda akan melakukan pemetaan di Sumedang misalkan. Ya. Ada di wilayah Jati Gede. Jati Gede itu ada suatu bendungan yang dibangun untuk menyediakan air untuk irigasi. Tetapi kalau Anda lihat di bencana tata ruang Jawa Barat, di bagian ini itu juga akan dibangun kawasan industri Ciayu Maja, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Ciayu, Cirebon, Indramayu, Majalengka, ya. Dan itu yang kemudian menjadi segitiga Patimban yang sekarang sedang dikembangkan. Mengapa misalkan di situ sudah ada bandara dan kita bicara kira-kira seperti itu. Mengapa bandara ditempatkan di Kertajati ya, sekarang memang bisa sepi, tapi ketika industri bergerak di situ, ketika kemudian pelabuhan Patimban dibangun di bagian utaranya, ya, itu kebutuhan air itu akan sangat tinggi. Kita belajar dari kalau Anda yang pemetaannya di daerah, mungkin ya kelas Anda di daerah Purwakarta, ya. Jatiluhur, kalau Anda baca sejarah, Jatiluhur itu dibangun karena bendungan pertama yang saya dibangun itu Jatiluhur. Jatiluhur itu kenapa disebut bendungan Juanda, karena mungkin Juanda yang mendesain itu. Bendungan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Karawang, Tarum Barat, Tarum Timur, dan tapi kemudian sekarang kita tahu kalau Anda ke sana, sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan air itu pun konflik. Dan Jatiluhur juga dibangun
untuk menyediakan kebutuhan Jakarta. Jadi dulu kebutuhan air di Jakarta itu berasal dari Jatiluhur. Jatiluhur itu merupakan bagian dari Sungai Citarum. Bayangkan Sungai Citarum yang hulunya di Bandung, makanya kemudian sekarang lahirlah yang disebut dengan Citarum Harum. Karena apa? Betapa banyak industri di situ. Kalau kita bicara bagaimana konflik kepentingan di Bandung, yang kemudian Bandung juga berkembang kawasan industri Majalaya, kawasan tekstil. Pada itu ada hulu sungai. Dan pada saat itu adalah sesegera mungkin misalkan ya kita membangun industri untuk keperluan masyarakat. Jadi pada saat kita bicara pembangunan tersebut, konflik akhirnya akan selalu terjadi. Karena apa? Dibangun pertama itu tujuan untuk pertanian. Tetapi kemudian perkembangan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Anda bisa lihat bahwa Karawang Timur, Karawang Barat, itu sekarang sudah sangat berkurang. Dan kalau kita lihat di PDRB, Anda akan di salah satu kuliah saya menggunakan PDRB di mitigasi. Ya. PDRB Jawa Barat itu dari industri, jasa, dan pertanian itu sudah sangat kecil. Nah, lalu kalau Anda lihat nanti di kawasan di daerah pemetaan Anda bisa lihat sumber ekonomi terbesar itu dari mana. Ini misalkan contohnya di Kecamatan Kedurang, di Bengkulu Selatan, kita bisa lihat kebanyakan industri rumah tangga. Oke. Nah, itulah kira-kira yang kemudian bisa kita lihat seberapa besar kebutuhan industri tersebut. Seberapa besar kebutuhan air. Dan pertanyaan berikutnya, dari mana sumber airnya? Setiap daerah sekarang kan sudah diwajibkan untuk memiliki tata ruang. Jadi Anda bisa evaluasi kalau kabupaten atau lokasi Anda telah memiliki tata ruang, Anda ambil, Anda evaluasi sesuai dengan ini nanti di bagian kuliah dari saya yang tentang peran GIS dalam pengembangan wilayah. Tugas Anda itu mengevaluasi. Jadi tidak hanya saya punya tata ruang juga, tapi dengan knowledge yang 5 kali kuliah dari saya harapkan sudah bisa mengevaluasi mengenai hal tersebut. Oke. Ya, jadi bagi Anda yang belum memiliki informasi tadi di atas, harap segera dipenuhi karena itu akan Anda sendiri yang menggunakan untuk mengevaluasi kebutuhan air lokasi pemetaan. Oke, dari penjelasan tadi saya kira Anda sudah memahami bahwa ada beberapa data yang memang belum Anda peroleh. Jadi silahkan Anda lengkapi. Oke, silahkan Anda lengkapi dan itu nanti akan Anda gunakan untuk melakukan evaluasi. Oke, nah lalu saya akan hanya bicara ini bagaimana Indonesia di perencanaan penyediaan kebutuhan air bersih yang ada di Indonesia ya. Dan setiap tahun itu Indonesia akan jadi foto-foto selalu disampaikan. Mengapa ini juga tidak terlepas dari target-target pembangunan berkelanjutan. Ini misalnya bahwa kita lihat di sini. Oke. Kita lihat jadi kita lihat bahwa bicara ketersediaan air itu ada silakan Anda, saya tidak memberikan bagaimana cara menghitung ya, karena fokus kita bukan di sana, tetapi informasi apa yang tersedia, kemudian bagaimana Anda menggunakan informasi itu untuk keperluan pengembangan wilayah ya. Nah, dalam informasi hidrologi itu kita selalu mendapatkan informasi mengenai ketersediaan air. Ketersediaan air tadi dalam meter kubik per detik. Tetapi ya,
standar yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ini kita bisa permukaan, itu tidak menggunakan angka debit rata-rata. Mengapa? Tadi kalau kita kembali ke data yang disampaikan, ya, ke data yang disampaikan di contoh statistik tadi, terlihat bahwa kalau kita mengambil nilai rata-rata, ada suatu ketika, Anda masih ingat angka 8 ya, angka 8 pada curah hujan tersebut ya, dibandingkan dengan angka 260 mm hujan tersebut yang terjadi, betapa besar ya selisih di antara kedua angka tersebut. Nah, tapi kalau kita belajar hidrologi secara detil, itu ada disebut dengan time lag, artinya hujan tersebut jatuh tapi bukan tidak berarti langsung kering, tidak. Dalam hidrologi disebut dengan ada hydrograph dan ada hydrograph. Hydrograph itu adalah besaran hujan yang terjadi yang kemudian diterjemahkan ke dalam fluktuasi muka air. Jadi dari hydrograph ke hydrograph. Nah, hydrograph untuk menjadi hydrograph untuk menjadi hydrograph berarti itu ada air yang besar ke dalam tanah. Itulah kemudian air yang disimpan di dalam tanah dan menjadi air tanah dangkal. Dari air tanah dangkal tersebut, ya, kemudian pada saat musim kemarau itulah yang kita gunakan. Oleh karena itu, di dalam desain ketersediaan air selalu menggunakan I80. Artinya apa? Itu disebut dengan debit andalan. 80% debit itulah yang bisa mengalir, yang diestimasi bisa mengalir sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Apalagi kalau nanti kita bicara, nanti di kebencanaan kita akan bicara salah satunya adalah kekeringan. Pada terjadi kekeringan, maka ketersediaan air akan turun. Itu Q berapa itu? Bisa turun sampai Q 50. Artinya 50% yang tersedia dari air sungai. Tapi kita tahu bahwa masyarakat juga punya kemampuan untuk menggunakan air tanah ya. Nah, dari mana informasi itu tersebut ya? Di data BPS juga selalu ada ya, sebagai sumber air. Dan Anda bisa juga cari di data survei kesehatan. Sanitasi, karena kita punya program sanitasi 100% air bersih terlayani, 0% adalah kawasan kumuh dan 100% sanitasi. Oke. Kembali ke sini bahwa ya selalu muncul otak-atik. Dari mana kalau Anda misalkan das, katakanlah di das Bengkulu itu salah satunya Batanghari misalkan, contohnya apa? Saya agak lupa. Di situ kan selalu ada debit. Dari mana informasinya Anda bisa cari di departemen di data Kementerian PUPR mengenai data debit sungai. Anda gunakan di situ ya. Bukan Kepres atau digunakan tindakan. Lalu bagaimana di lokasi pemetaan Anda? Apakah menggunakan air sungai atau pemetaan? Kemudian yang selalu digambarkan ini contoh. Kenapa tadi kita menggunakan yang satu adalah Sungai Asahan ya. Kita lihat debitnya pada bulan-bulan Januari ya. Jadi di situ altitude exceeded ya. Low exceed 80% drop. Jadi yang di atas 80% hanya angka ini. Tapi sampai keseluruhan dia berada di bawah. Dan data ini ya, teracak kebutuhan setiap sungai itu secara umum itu sudah ada di, makanya Anda bisa lihat di data Balai Besar Wilayah Sungai ya. Anda gunakan informasi dari data Balai Besar Wilayah Sungai. Silakan informasi tersebut Anda cari bicara mengenai water availability. Nah, itu sumber airnya. Kemudian ya kita back geologis ya, kita gunakan bagaimana dengan kondisi air tanah. Bagaimana dengan air tanah kita ya, Indonesia. Ya, di Badan Geologi kan Anda tahu ada yang pusat air tanah dan geologi lingkungan. Jadi
sebetulnya kita sudah memiliki seluruh peta hidrogeologis yang ada. Jadi kalau Anda bisa cari di sini di geoportal SDM itu sudah terpetakan. Kalau Anda klik ya, silakan cari ya. Geoportal SDM di mana pembuatan telah dilakukan, berapa besaran debitnya, dan seterusnya ya. Itu dari informasi tersebut kemudian kita bisa menuliskan sesuatu dalam bentuk paper. Misalkan saya akan berikan contohnya, dan sekarang salah satu yang sedang dicoba dikembangkan atau dibuat itu adalah hubungan sebetulnya apakah dengan pemberian sumur bor tersebut itu sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau belum, atau karena zamannya Pak Jonan kemarin bahwa ya SDM itu sebisa mungkin menjadi penyedia air bersih ya sebagai alternatif. Itu paper saya yang publish di PAI, saya jelaskan ya, itu bicara seperti itu. Dan itu ada hubungannya apa dengan kebutuhan air. Meskipun paper tersebut kita baru fokus pada kebutuhan air untuk pemukiman. Mengapa nanti saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita bicara kebutuhan dan penggunaan. Sekarang ini ada yang diistilah dengan water footprint dan virtual water. Ini sebetulnya seperti ini. Ketika kita mengimport, mendatangkan beras dari Thailand, dari Vietnam, maka sebetulnya itu adalah virtual water. Jadi air yang digunakan untuk menghasilkan beras tersebut dihitung, dan kemudian ketika beras tersebut berpindah, maka itu disebut terjadi dengan import air. Kira-kira seperti itu. Detailnya Anda bisa baca di AWDO, Asian Water Development Outlook, di tiap tahun itu. Jadi kalau Anda ingin bicara tingkat global ya, di tingkat ASEAN itu dokumen-dokumen global itu yang bisa kita pelajari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa informasi semua itu ada di sini, SH3. Jadi Anda silahkan buka, Anda cari informasi itu, Anda gali apakah kita bisa mendapatkan informasi mengenai debit air sungai, curah hujan di situ, gitu ya. Ya, salah satunya kalau mau kita dapat, kita bisa running CBIAS ya. Ya, CBIAS itu di running memang perlu sedikit effort untuk mendapatkan informasi climate. Dan kalau di sebelumnya di kuliah mitigasi bencana kita bicara mengenai debit ekstrim, maka di sini ketika kita bicara air itu debit rata-rata. Jadi kita bicara ketika itu debit rata-rata. Nah, apa yang Anda evaluasi nanti di lokasi pemetaan Anda, ini salah satu contohnya saja. Karena air digunakan, ada air untuk irigasi, air untuk industri, air untuk energi. Ya. Air untuk energi itu air yang diolah untuk misalkan untuk PLTMH. Salah satu diskusi yang cukup menarik mengenai PLTA Hulu Musi. Jadi bicara PLTA Hulu Musi itu adanya di Lubuk Linggo ya kalau tidak salah. Ya, di Hulu Musi di sana. Kemudian in general, air untuk energi itu dia akan dikembalikan kepada sungai yang sama. Tetapi di PLTA Hulu Musi itu airnya tersebut datang ke kota Bengkulu. Makanya kalau kita lewat Lubuk Linggo mau ke Bengkulu itu kita melewati penstock ataupun turbin, posisi turbin yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kondisi tersebut tidak ideal. Karena apa? Dari 45 megawatt, 2 kali 40 megawatt, itu
itu hanya bisa dioperasikan 1 kali 40 megawatt. Kenapa? Karena kalau dua-duanya dioperasikan, maka Bengkulu akan oversupply dari sisi air bersih. Kelebihannya dari jadi air for energy itu bisa digunakan nanti untuk municipal water supply atau air untuk kebutuhan kota ya, untuk kebutuhan air bersih. Dan kalau kita bicara kebutuhan air bersih tadi itu akan sangat menarik ya. Kenapa posisi wilayah, misalkan bagaimana kita menggunakan contohnya saya memberikan contoh tadi, mengapa air bersih Jakarta mengambil dari Jatiluhur, karena bisa dipastikan air yang kotor itu air bersih. Kalau air yang kotor, maka turbinya akan mengalami kerusakan. Kalau air yang banyak bersih, maka akan korosi dan sebagainya. Jadi manajemen air yang sebelum masuk ke turbin sendiri itu harus kualitas air yang sangat bagus. Nah, jadi air municipal itu untuk air bersih, dan air sanitasi itu adalah air untuk nanti cuci kaki. Silahkan Anda evaluasi ya dia tersebut, apakah lokasi Anda tersebut memiliki pertanian, air untuk pertanian, mau apakah air untuk yang pasti karena di lokasi pemetaan Anda adalah daerah lokasi pemetaan Anda adalah kota, misalkan atau kota kecamatan, maka dia perlu pasti akan menggunakan pembeli. Tapi akan ada industri, silakan Anda lihat kebutuhan air ini berdasarkan data BPJS. Oke, saya coba perlihatkan bagaimana kita mengevaluasi menggunakan informasi yang saya sampaikan tadi untuk melakukan adaptasi perubahan itu. Jadi ketika kita bicara kebutuhan air di musim kemarau gitu ya, maka ada beberapa pilihan yang dilakukan, dan studi ini kami lakukan di Kabupaten Pati. Ya, ini adalah presentasi kami tahun lalu di bulan November. Saya Ervin 16, kemudian Pak Munik Zuhatuliman ini adalah yang berasal dari Badan Geologi. Jadi salah satu cara kita mendapatkan informasi itu adalah kita melakukan riset kerjasama. Dan di era 5.0 ini, sosial 5.0 ya, ada keterbukaan data itu merupakan sesuatu hal yang artinya apa? Kita punya data di semua itu meaningless sekarang. Tapi data tersebut kita kerjasamakan, kita evaluasi dan seterusnya, maka itu akan bisa menjawab masalah-masalah ya, problem-problem yang akan digunakan ya untuk keperluan riset misalnya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita bicara mengenai adaptasi perubahan iklim ya? Anda ingat lah di kuliah mitigasi bencana bahwa kita bisa resiliensi penduduk, kurangan air dan seterusnya ya. Makanya kenapa kita fokus ke sini, karena sebetulnya kita nextnya step selanjutnya adalah kita mencari pendanaan, pembiayaan untuk proyek-proyek penyediaan air bersih bagi masyarakat. Di tataran global, makanya saya berharap Anda punya waktu untuk melihat pembiayaan perubahan iklim ya. Itu yang sekarang kita coba tapping, kita coba propose. Jadi ya sekarang sudah ada keterbukaan, jangan sampai orang lain yang melakukan penelitian tempat kita tapi cuma mendapatkan pendanaan tempat dari global gitu. Kenapa tidak kita yang mencoba mencari pendanaan riset-riset global gitu. Jadi tidak lagi bicara hibah yang kita sulit gitu, yang sulit dapat, tetapi kita agak naik kelas gitu ya, bicara ke tingkat global, dapat hibah dan sebagainya. Anda silahkan bisa lihat di situ bagaimana, dan riset ini adalah tujuannya ke sana, bagaimana kita bisa mencoba tapping pendanaan ya, dari global beberapa proyek, beberapa kerjasama. Saya sekarang ada riset dengan Jerman, salah satunya adalah membahas itu. Oke, jadi kalau Anda memiliki kemampuan Inggris yang bagus,
Ini sebetulnya kendala ya. Oke, jadi latar belakangnya apa dan latar belakang ini. Jadi saya menjawab konsep pada saat kalau kemarin kita di kuliah mitigasi bencana kita bicara asuransi transferis. Sekarang nih kita dari sisi resiliensi bahwa ke depan hujan akan semakin turun. Nah, kita membandingkan ini, kita selalu bicara dari CBS, makanya kenapa saya sangat berharap bahwa Anda melakukan riset itu di Sumatera Selatan terutama. Jadi informasi-informasi kita kembangkan, kita buat, dan kita memberikan gambaran, oh ternyata bahwa ke depan ya, Sungai Lematang misalkan, di bulan Juli itu terjadi perubahan pola ke depan. Nah, perubahan pola ke depan ini kita bisa melihat ya, jadi Anda bisa lihat ya, Kabupaten Pali ini yang tadinya tidak begitu kering, tapi kemudian pola keringnya berubah. Jadi hampir seluruh area di Kabupaten Pali ke depan itu akan lebih kering pada saat bulan-bulan kering Juni, Juli, Agustus. Jadi biasanya kalau kita bicara climate itu bukan Januari, tapi biasanya dari Desember, Januari, Februari, DJA, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Juni, Juli itu bulan-bulan kering. Bulan-bulan kering, kemudian September, Oktober, November, itu adalah bulan-bulan basah. Jadi bulan basah di kita itu kalau kita lihat ada di sana. Nah, inilah yang kemudian, ya, artinya apa? Kita lihat sistem sungai. Kita lihat sistem sungai Kabupaten Pali ini posisinya ada di bawah. Sementara kabupaten itu ada di utara, Onukal Abab, Bermatang Ilir, kan itu nama kabupaten. Dia untuk mendapatkan sumber air bersih, kita bisa lihat itu kesulitan. Ya. Jauh. Jadi saya ingat ada satu kabupaten di daerah Padang itu namanya sulit air. Ya. Karena apa? Dia posisinya di bukit, tidak ada sulit air. Juga sama, Pali adanya di sini, sementara sungai ada di bawah. Sungai Banyuasin itu ada di atas lagi. Artinya apa? Daerah-daerah di sini itu akan mengalami kekeringan, akan mengalami kesulitan air ke depan. Pertanyaannya dari mana? Dari mana air tersebut bisa digunakan? Nah, informasi kekeringan ini kan Anda sudah menggunakan informasi INARIS. Jadi, Anda lihat pada saat nanti Anda ingin melihat apakah pengembangan wilayah saya ini harus dekatkan ke sungai ya, tapi nanti dengan beresiko berhadapan dengan banjir, atau ada tempatnya jauh di sungai, tapi mungkin tidak ada airnya. Lalu apa yang kita kembangkan ya, dari kembangkan ya, ini kita waktu itu menggunakan sedikit, tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Tapi kemudian yang kita gunakan adalah ini adalah peta hidrogeologi. Jadi Pali, Penukal Abab ada di sini. Tidak ada daerah sini, Anda bisa lihat. Kita buka peta hidrogeologi yang tadi ada di geoportal SDN, kita mendapatkan informasi yang seperti ini. Lalu informasi tadi juga kita mendapatkan titik poin ini. Nah, jadi dari peta lokasi pemetaan Anda kan tadinya tidak menggambarkan batasan pemukiman. Kalau dengan di sini sekarang, ketika kita bicara ketersediaan air, kita bisa air dulu. Nanti kita akan ukur semua. Apakah kalau Anda buka tadi, itu ada lokasi tersebut ada sumur atau tidak? Nah, pertanyaannya nih, ini ada titik bor di sini, ya, ada 2 titik bor. Kalau kembali tadi ke peta hidrogeologinya, Anda klik di situ, nanti keluar informasi berapa besar debit yang dikeluarkan. Di sini kesimpulan saya adalah ini sedikit kualitas, tapi kalau yang ini itu jauh lebih banyak. Maka disitulah kemudian ya kita bisa semua. Artinya Pak memerlukan pengolahan agar tidak terjadi konflik kepentingan air tanah. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Lalu seperti biasa ya, apa yang harus Anda kerjakan? Oke, berarti kan Anda sudah memiliki informasi yang saya jelaskan. Contoh tadi yang
data teman Anda, seperti itulah yang Anda perlukan datanya. Lalu kemudian Anda mengenai ketersediaan air permukaan, itu Anda bisa hitung sendiri atau Anda cari datanya, tapi informasi itu at least ada. At least Anda bisa menyebutkan curah hujan di tersebut, dan kalau Anda buka kuliah bagaimana pemodelan banjir yang menggunakan rasional flood modeling, ya sebetulnya flood itu kan hujannya berlebih, sementara yang kita lihat itu ada hujan rata-rata. Jadi data itu menginvestasikan di sini. Minimum itu kekeringan, rata-rata kebutuhan air, maksimum itu adalah banjir. 3 angka itulah kita bicara untuk evaluasi sumber daya air. Jadi kembali saya katakan kalau di bawah 30% maka itu kekeringan. Kekeringan hidrologi. Pas 50% itu rata-rata. Rata-rata itu adalah debit yang bisa kita gunakan ya untuk tadi debit Anda itu kan turunkan lagi di bawah itu 80% dari debit rata-rata. Ya. Ada contohnya tadi 160-64, tapi yang diambil untuk perencanaan kebutuhan air itu hanya diambil 88. Nah, kemudian kalau lebih dari itu, lebih dari 90%, maka akan terjadi banjir. Angka itulah sebetulnya yang kita olah, yang kita gunakan baik untuk untuk ketersediaan air tadi. Nah, kemudian untuk air tanah, Anda gunakan data yang diambil dari Badan Geologi. Anda jelaskan di situ bagaimana peluangnya, potensinya. Contohnya tadi teman Anda telah bisa membuat dengan overlay petanya dari Yulianto, bisa menggambarkan kondisi geologinya. Nah sekarang Anda ambil peta hidrogeologi, ya, daerah Anda tersebut, Anda gambarkan potensi hidrogeologi. Kemudian Anda cari informasi mengenai seberapa banyak sih penduduk menggunakan air tanah ataupun air permukaan. Dan akhirnya semua itu Anda rangkum ya, dalam bentuk report. Oke, kira-kira itu dan terima kasih.